Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Segi Turmadi. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang teknik kimia, yaitu bagaimana kita merancang atau menghitung sebuah insulasi atau isolator di sebuah alat proses. Dalam hal ini mungkin kita contohkan yaitu reaktor. Sebagai gambaran mungkin kurang lebih begini bentuk reaktor. Ini reaktor yang kita desain menggunakan software Visio. Jadi kita sebenarnya kurang tepat juga ya, karena mungkin dalam hal ini kita contohkan fixed bed reaktor, tapi gambar yang baru ada ini adalah reaktor fixed bed multitubular. Kurang lebih anggap saja ini fixed bed ya. Jadi kurang lebih insulasi itu adanya di mana? Adanya di dinding terluar reaktor, dan kegunaan insulasi yaitu untuk menjaga suhu di dalam sini itu tidak keluar ke lingkungan. Atau biasanya alat-alat yang menggunakan atau reaktor yang menggunakan insulasi biasanya reaksinya berlangsungnya diabatis, tapi tidak selalu ya, tapi umumnya begitu. Jadi fungsi insulator atau insulasi ini untuk menjaga agar panas yang ada di dalam reaktor ini tidak hilang ke lingkungan. Oke, mungkin kita gambarkan skemanya ya. Oke, kita hidupkan dulu pennya. Oke, kita gambar skema reaktor ya, sederhana aja. Maaf ya kalau kurang bagus, karena saya belum mahir menggunakan tools pen ini. Oke, misal di sini ada feed, itu A keluar B. Oke, di sini ada feed, suatu komponen misalnya masuk bereaksi dalam sini, misal pada T dan P, misalnya T-nya 250 derajat Celcius dan P-nya adalah misal 30 atm. Oke, di sini reaksi berlangsung secara adiabatis. Oke, kita kasih note dulu. Adiabatis ya. Oke, karena adiabatis maka tidak ada panas yang masuk. Oke, panas yang masuk ataupun keluar ya, dari sini kita keluar. Ini lingkungan. Oke, lingkungan. Tidak ada panas yang masuk dari lingkungan ke dalam sistem. Oke, ini adalah sistem. Ataupun dari sistem ke lingkungan. Nah, untuk mencapai tujuan itu maka kita butuh namanya isolator atau insulasi. Nah, pertanyaannya, misal suhu internal reaktor itu adalah 250 derajat dan mungkin suhu lingkungan misalnya 35 ya, terik. Misalnya suhu udara itu 35 derajat Celcius. TU itu 35. Nah, kalau seumpamanya ini tidak ada isolator, maka suhu dari sini, dari titik ini ke sini, itu mungkin di dinding ini, kalau kita asumsikan bahwasanya dia konstama ya, karena dinding ini terbuat dari stainless steel atau besi, maka kan sangat konduktor dia. Maka dengan asumsi bahwasanya di suhu di sini bisa mencapai berapa? Suhu 250 derajat ini gitu. Sedangkan kalau suhu ini keluar 250 derajat, maka kita akan kehilangan panas di dalam reaktor ini gitu. Jadi untuk itu kita harus merancang berapa sih tebal
isolator di sini nih. Berapa sih tebalnya di sini gitu. Isolator yang untuk menjaga suhu itu agar tidak hilang ke lingkungan. Berapa sih tebalnya gitu, tebalnya. Di sini ada T ya. Berapa sih tebalnya? Oke, itu kita harus hitung ya, kita harus hitung berapa tebal yang dibutuhkan agar suhu internal reaktor ini tetap di 250 derajat dan suhu di luar sini, di dinding sini itu tidak tinggi yang keluar. Biasanya kalau kita pakai radiasi benda hitam ya, biasanya kalau kita asumsikan bahwasanya kalau panas terik ya, panas terik itu mungkin suhu logam atau benda hitam itu, asumsikan bahwasanya kalau logam itu mencapai 50 derajat Celcius. Oke, kalau ini adalah dinding terluar dari isolator atau insulator, berapa tebalnya gitu. Ini notnya ya, not ini pada saat terik ya, pada saat siang hari yang sangat terik, suhu dinding di sini itu adalah 50 derajat Celcius. Suhu di udara bebas itu 35, mungkin sangat terik sekali itu ya. Dengan suhu internal sini berapa tebal insulator yang dibutuhkan. Oke, untuk bisa merancang itu kita perlu belajar banyak hal tentang transfer panas. Pertama ya, pasti harus kita baca tentang transfer panas. Nah, kunci untuk menghitung suhu dinding reaktor adalah materi tentang ini, transfer panas. Oke, jadi kalau ini kita buat skemanya ya, jadi tentang transfer panas di media atau di suatu bahan itu banyak modelnya. Ada yang mungkin modelnya sebuah balok gitu ya, dengan panjang L dan lebar L gitu, dengan panjang P dan lebarnya, atau dia di sebuah kolom ya, atau benda bulat. Nah, dalam ini kan reaktor kita atau alat kita ini kan bulat. Jadi kalau seumpamanya ini di dalam dikasih insulasi, maka kurang lebih begini, kurang lebih. Oke, jadi misalnya ini ada reaktor utamanya. Oke, maaf tidak terlalu bulat ya. Oke, terus ada arusnya tidak setebal ini, dan ini adalah si insulator. Oke, dari titik 0 sini ke ini adalah insert diameter ID. Oke, dan dari sini ke sini itu adalah OD di total ya, dari totalnya ke sini. Oke, dan yang terluar di sini adalah isolator. Atau kalau kita buat skema bahwasanya dari titik sini, kita buat ulang aja ya, sangat tidak bagus bentuknya. Maaf kalau kurang bagus ya gambarnya ya. Saya tidak seberapa bisa menggunakan pen. Masih tidak bagus. Setelah dianggap aja ini sangat bulat ya. Jadi dari titik sini ke sini itu adalah R1. Dari titik tengah ini ke luar outside diameter itu adalah R2, dan dari titik tengah ini ke dinding reaktor terluar ya, terdalam ya, maksudnya di dinding reaktor paling ujungnya gitu, itu adalah R3. Dan yang kita hitung adalah ini R3. Berapa sih tebal dari insulator atau insulasi yang kita butuhkan untuk menjaga apa? Menjaga suhu di dalam reaktor ini adalah 250 derajat Celcius. Berapa R3 pertanyaannya? Nah, oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghitungnya ya. Dalam hal ini saya sudah membuat
program Excelnya, maksudnya perhitungan dengan menggunakan Excelnya. Langsung kita buka Excelnya saja ya. Kita close dulu. Oke, di sini saya udah contohkan bagaimana menghitungnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bentuknya ya. Ini yang bagusnya gitu. Jadi R1 adalah dari tengah ke dinding dalam reaktor, R2 itu di dinding terluar reaktor, dan R3 adalah di insulasi. Dan di setiap titik ini ada suhunya gitu. Kalau kita gambarkan gradien suhunya kurang lebih gini, jadi T1 tinggi, T2 agak turun mungkin, dan ke T3 turun dan sampai T udara. Dan ini diasumsikan sama ya, T3 T udara itu pada saat tidak terik, tapi mungkin pada saat terik ini lebih tinggi dari T udara. Jadi tergantung, makanya kita rancang bagaimana pada kondisi terekstrimnya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kan terekstrimnya mungkin di 32-35 derajat Celcius, itu kurang lebih mungkin ya 50 derajat lah kalau logam gitu, benda hitam gitu ya. Oke, di sini untuk menghitung key yang loss dari titik 0 sini sampai terluar sini sampai T3, ini adalah key yang loss. Oke, ini kita menggunakan rumus atau hukum Fourier ya, hukum heat transfer ini. Teman-teman kalau belajar heat transfer pasti tahu ini gitu, persamaan hukum Fourier ini. Untuk referensinya bisa menggunakan banyak buku ya, salah satunya Holman 1997, atau juga yang mungkin sedikit lebih mudah ya dalam penjelasannya, itu kita bisa menggunakan Jean-Koplis. Ini sebenarnya ada rumus jadi ya, kalau teman-teman ingin belajar detail satu persatu persamaannya, teman-teman bisa buka buku yang saya sebutkan tadi. Oke, ini adalah penurunannya, kurang lebih sama tetepan, tapi di sini ada perpindahan disertai konveksi dan radiasi ya. Jadi konveksi itu di dalam di dalam reaktornya, dan radiasi itu dari dinding terluar itu ke kemana, ke T udara atau ke udara. Oke, ini adalah simbol-simbolnya, ada X3 itu tabel isolasi, R dan lain-lain ya. Oke, ini masih tangki ya, sorry, ini saya contohkan tangki sebenarnya, kita buat reaktor aja. Oke, reaktor, sorry. Oke, T1 adalah T dalam platnya ya, T2 itu adalah permukaan platnya, T3 itu T luar isolasinya, dan TU itu U itu udara ya. Jadi ada beberapa asumsi yang kita harus gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini beberapa asumsinya, bahwasanya keadaan itu steady state. Oke, yang kedua, perpindahan panas konveksi dan dari bahan ke dalam sel, di dalam dinding reaktor ini, yang di R2 ini. Mana tadi? Oke, diabaikan. Jadi karena itu karena si bahan di dalam itu yang suhu tinggi tadi itu mengenai dinding reaktor, dan dalam hal ini dinding reaktornya itu kan terbuat dari besi atau stainless atau carbon steel, itu kan sangat konduktif ya, sangat konduktor yang sangat baik. Maka itu gradien suhunya itu diabaikan, kita anggaplah sama lah, kalau sampai dinding terluar itu ya 20 derajat juga gitu. Terus ada suhu luar. Nah, ini suhu udara luar itu 35, ini sangat ekstrim sebenarnya, biasanya 32 kita udah cukup gitu, tapi nggak apa-apa, kita buat suhu yang paling ekstrimnya saja. Nah, terus ini adalah persamaan untuk menghitung berapa sih suhu dinding
terluar dari insulator jika suhu suhu udara itu 35 derajat. Nah, ini adalah untuk menghitung yang saya bilang tadi, radiasi benda hitam ya. Ini bisa menyesuaikan, mungkin teman-teman bisa cari sendiri konstanta ini untuk beberapa kasus yang lain. Jadi kurang lebih begini. Jadi kita ada menghitung flux matahari, ada konstanta ini sifatnya konstanta ya, jadi bisa tergantung data penelitian. Mungkin kalau ada data penelitian yang menyatakan tentang radiasi matahari berapa fluxnya gitu, namun secara umum segini. Oke, dengan suhu T udara itu kita buat ekstrim 35 derajat Celcius, maka jadi untuk menghitung berapa suhu terluarnya ini kita bisa menggunakan tools Golsik ya. Jadi kita mungkin kira-kira dulu, misalnya ini kita tidak tahu ya, kira-kira mungkin 40 dulu gitu mungkin. Jadi untuk dapat suhu berapa sih dengan konstanta radiasi ini dan suhu udara 35 derajat Celcius, berapa suhu dinding terluarnya dari insulasi. Nah, ini kita selesaikan dengan tools Golsik ya. Teman-teman ke Excel ini, ke bagian data, terus analisis, Golsik. Oke, kalau rumus ini kan setimbang ya. Jadi kalau setimbangan bersama dengan 0, kita buat 0 aja. Dan suhu. Oke. Nah, dapatkan. Nah, ini toleransinya aja sebenarnya. Jadi kalau bisa sama dengan 0, tapi kalau saya mungkin 0,003 itu udah bisa saya pakai gitu. Nah, ini jadi suhu terluar jika dengan konstanta radiasi dan lain-lainnya segini dan suhu udara 35 derajat Celcius, maka pada suhu yang ekstrim tersebut suhu insulator adalah 50,694 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya kita langsung ke data yang selanjutnya, yaitu adalah data-data fisik ya. Jadi tridimensi reaktor ada ID atau R1 tadi dan R2. Oke, jadi ini diperkirakan kurang lebih tebal ini reaktornya 12 cm ya sebenarnya ketebalan. Jadi untuk data-data ini kita sebelumnya harusnya sudah menghitung ya dalam perancangan reaktornya gitu. Jadi ini saya umpamakan kurang lebih seginilah gitu, tebal si reaktornya gitu kurang lebih ya. Ini sebenarnya ketebalan, tapi nggak apa-apa, kita coba aja sebenarnya. Tadi saya juga tidak memperhatikan karena hanya coba-coba saja. Dengan kira-kira mungkin tingginya 5,5 gitu. Ini teman-teman bisa ubah-ubah sendiri ya, tergantung sebagai nanti buat latihan. Nah, ini adalah beberapa konstanta yang harus kita cari atau sediakan. Pertama itu adalah konstanta si stainlessnya sendiri, si dinding reaktornya yang terbuat dari besi atau stainless steel atau carbon steel. Sebagai contohnya saya menggunakan stainless steel. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan, bisa menggunakan apapun itu gitu. Ini adalah konstantanya, kita bisa dulu. Oke. Nah, yang penting adalah konduktivitas termalnya ya. Selanjutnya isolatornya. Nah, di sini kita terkait isolator ini agak-agak tricky ya. Jadi karena ini adalah bahan atau alat penunjang untuk menjaga suatu suhu di dalam reaktor, maka diupayakan itu setipis mungkin. Oke. Karena apa? Jika kita menghitung terlalu tebal di dinding reaktor tersebut, maka itu akan membebani reaktor kan. Jadi reaktor akan menjadi lebih berat. Dalam hal ini saya contohkan kita menggunakan magnesia atau asbes lah ya gitu. Magnesia bukan asbes ya, asbes ada sendiri. Nah, ada juga yang menggunakan asbes, ada juga mungkin yang menggunakan semacam bukan tali kapal,
seperti tambang itu ya, tambang kapal gitu yang terbuat dari apa itu ya, pokoknya itu sebenarnya bukan plastik tapi ya saya lupa terbuat dari apa, ada yang kayak gitu juga. Itu kan ada konstanta konduktivitas termalnya. Nah itu teman-teman nanti bisa ubah-ubah sendiri mau pakai bahan apa gitu, cari yang paling tipis gitu hasilnya nanti ya, cari yang paling tipis gitu. Selain itu juga ada bahan tentang ekonominya juga gitu. Dan terkait isolator ini kalau mau ekstrim juga bisa sebenarnya, kayak fire break dan lain-lain gitu, tapi kan tidak mungkin gitu. Di sini gimana caranya kita mendapatkan insolator yang setipis mungkin untuk menjaga suhu setinggi itu ya. Ini adalah konduktivitas termalnya. Oke, dan nah ini dia panas yang ada rumus untuk apa namanya itu ya, radiasinya ya. Radiasi dari mana? Dari dinding ini, dari dinding ini ke luar gitu. Dari dinding si isolator, maaf. Karena saya sebut dinding nanti taunya dinding si reaktor. HR atau H radiasi itu ada rumusnya ini. Teman-teman bisa buka sendiri di referensinya ya, di buku Jean Koplis ada. Dalam ini saya menggunakan buku Jean Koplis. Di sini saya tidak menjelaskan rumusnya ya, mungkin teman-teman bisa belajar sendiri, saya hanya kasih referensinya saja. Oke, dan di sini ada epsilon, bukan epsilon ya, tau ya, tau epsilon, ada T3 T udara, T3 T udara, dan jika dihitung maka kurang lebih 4, berapa sih koefisien perpindahan panas radiasi dari dinding terluar dari insulator ke udara itu sekitar 4,3010 watt per meter kubik Kelvin. Selanjutnya ada koefisien perpindahan secara konveksi. Oke, ini juga ada rumusnya juga, teman-teman bisa cari di buku Jean Koplis ini. Itu 1/3 dari T3 plus T2, ini adalah suhunya ya, suhu TF nya. Oke, nah di sini kita harus tahu beberapa hal juga terkait sifat-sifat udara pada suhu tertentu ya. Dalam hal ini tadi kan kita pakai suhu yang paling ekstrim. Berapa sih konduktivitas termalnya dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita untuk menghitung apa? Untuk menghitung ini konstanta H konveksinya gitu. Oke, konveksi di mana? Di dinding terluar reaktor. Nah, kita butuh sifat udara. Sifat udara di sini ya, teman-teman bisa cari ya di internet juga banyak, atau kalau mungkin ada di buku. Di sini dalam hal ini saya contohkan di buku di Jean Koplis ada data-datanya. Terus kita menghitung bilangan Prandtlnya ya, Rayleigh dan Grashof dan Prandtl. Nah ini bilangan ini saya juga sangat sulit menyebutkan ya, teman-teman juga bisa buka langsung ke ini, saya langsung sertakan sumbernya. Untuk NR nya 100 sampai 109 pakai ini. Jika dia ini sebenarnya pangkat ya, jadi 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 sebenarnya ini. Itu pakai rumusnya jika di atas nilai NR nya di atas 10 pangkat 9 itu kita baru menggunakan apa namanya yang persamaan yang di bawah gitu. Kita buat dulu. Oke. Nah ini oke, nah untuk nilai GR nya ini rumusnya juga ada juga di Jean Koplis, teman-teman tinggal input aja nilai PR. Nah ini rumusnya ya, nilai GR atau bilangan Grashof. Nah kalau dilihat di sini kan kita tujuannya tuh udah mendapat nilai NRA nya ya.
Ini NRA. Oke. Nah, nilai NRA nih, nilai NRA itu adalah perkalian dari bilangan Pradel dan bilangan Grashof. Nah, jika nilai NRA-nya itu lebih dari 10 pangkat 9 nih, menggunakan persamaan ini, atau jika di antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 9 itu menggunakan persamaan yang di atasnya ya. Karena ini pangkat 11 maka ya pakai yang bawah gitu. Tinggal dihitung aja HC-nya gitu. Sorry ada kesalahan sebenarnya ini. Kita perbaiki dulu. Harusnya yang bawah. 1,24 delta T Oke, kita sekalian perbaiki ya. Tadi ada salah masukin rumus saya. Coba kita perbaiki. Oke, di sini sebenarnya saya akan jelaskan juga. Oke, ini tadi kan ada kesalahan. Harusnya pakai rumus yang ini, saya malah pakai yang di atasnya gitu. Oke, nah kita lanjut dulu aja ya. Lanjut dulu. HC kita sudah hitung dengan persamaan yang ini. Nah, terus key 3 itu apa gitu. Key 3 itu adalah key yang di sini, di luar sini ya. Key yang di sini. Key yang setelah lewat insulasi itu. Rumusnya key 3 sama dengan HC plus HR 2 kali panjang nih ya, P atau L, R3 dikali T3 min TU. Dan dalam hal ini R-nya R3 nih kita belum dapat nilainya gitu. Yang itu yang kita cari. Jadi nilainya Q3 adalah nih 4014,347 R3 Joule per second. Oke, karena kondisinya steady state maka Q di dalam Q1, Q2 yang di stainless steelnya dan Q3 sampai Q4 yang paling terluar itu sama dengan 0. Dalam hal ini kita sampai Q3 aja ya. Kalau mungkin ada insulatornya ada sampai 2 layer 3 layer, bisa nyampe Q5 Q3 gitu, Q4 Q5 gitu. Maka rumus totalnya ini, Q sama dengan Q total ditambah sama dengan ini, maaf, nah ini yang rumus di atas tadi gitu. Maka karena Q yang di dalam itu sama dengan Q yang di luar, kita selesaikan juga dengan rumus Goldstick lagi gitu. Dan ini yang tadi kesalahan di atas tadi. Nah ini kita hitung ulang Goldsticknya. Jadi di sini oke, ini adalah Q3. Oke, ini Q3 adalah
Q3R dikali dengan nilai R-nya gitu, ini per R ya. Selanjutnya kan R-nya yang kita nggak tahu nilainya, jadi R-nya kita masukin dari sini yang kita cari R-nya, dan Q yang di sini adalah Q total. Nah ini rumusnya, dengan R yang sama maka sebenarnya R-nya itu bisa tereliminasi ya dengan bersama kita itu dengan solver Goldseek. Nah di sini teman-teman kadang untuk Goldseek sendiri kadang tidak bisa langsung digunakan. Karena apa? Kalau persamanya kompleks, rumit ya, jadi kadang dia tidak tepat gitu, terlalu ngawur perhitungannya, maka harus selalu kita dekati pelan-pelan gitu nilainya. Saya kasih contoh. Ini kadang kita tidak langsung bisa buat sama dengan 0 gitu. Kita copy dulu ya, takutnya lupa. Ini kadang-kadang itu tidak langsung bisa menghasilkan nilai 0 gitu yang setara, karena ya dia kan trial error ya, dicoba kadang nggak tepat juga nih. Oke, 1,7 berapa tadi? Oke, kita buat 10 dulu aja. Tadi kan error kan, maka kita dekatin dulu. Nah, kira-kira 10. Pokoknya gimana caranya ini sampai 0 gitu. Jadi kita pelan-pelan. Oke, ini kita dapat 1,758. Kalau misalnya kita buat 759, turun apa naik? Oke, naik. Berarti nilainya di bawah ini ya, 7,7 mungkin. Oke, turun dia kan. Kita buat 76. Turun lagi, buat 74. Oh naik, berarti batas 76. 75. Oh turun. Oke, kita naikkan lagi 75. 6. Oke, sudah mendekati ya. Nah kalau sudah mendekati ini mungkin kita bisa gitu buat sama dengan langsung gitu untuk mendapatkan nilainya dengan cara ya sebenarnya Goldseek tetap 0. Oke, coba. Oke, tetap nggak dapat ya, berarti kita coba kasih toleransi aja. Mungkin saya toleransinya 2 angka di belakang koma aja ya. Oke, kita coba. Oke, masih nggak bisa ya. Berarti kalau ini kita naikkan nggak bisa. 76, 165 nggak bisa juga. Oke, berarti kurang lebih segini ya, karena juga ini sudah lebih dari 3 angka di belakang koma, jadi kurang lebih kalau tidak bisa sama dengan 0 tidak apa-apa. Yang jelas ini kalau bisa mendekati 0 ya, di bawah nilai 0 gitu. Harusnya 0 dia harus setara, tapi di sini udah cukup itu, karena juga nilai R-nya itu juga sebenarnya hanya di belakang 3, 4, 5 angka di belakang koma gitu. Oke, jadi kita dapatkan nilainya R3. Agar nilai Q total dengan Q3 yang di luar itu sama, maka didapatkan R3 itu 1,1756. Oke, kita dapat R nya kan, maka kita hitung berapa tebelnya kan gitu. Untuk hitung tebelnya mudah aja gitu, tinggal R2 kurang R3 itulah tebelnya gitu. Tebal itulah C nya atau X3 nya, tinggal dikurangin aja. Ini adalah R3 yang C180 dan R2 ini. Oke, didapatkanlah 0,1156 atau kurang lebih 11,56 cm tebal insulasinya. Maka tebal Q yang loss ke lingkungan dengan adanya sudah ada insulasi tadi, lossnya kan tadi kurang lebih di suhu 50 derajat Celcius. Itu berapa sih Q lossnya gitu? Q loss itu sama dengan Q1 yang di dalamnya kurang lebih kan gitu.
karena setara tadi. Oke. Nah, ini nilainya R3 dikali dengan siapa? Dengan Q3 gitu. Itulah yang loss ke lingkungan sebesar berapa? 4719,09 Joule per second. Kurang lebih segini nilainya ya kalau dibuat kilojoule. Dan ini kan hanya berlaku di dinding ya, yang bentuknya silinder, yang bentuknya yang bentuknya gini ya. Nah pertanyaannya kalau yang tutup gimana gitu. Ini kan ke arah horizontal gini ya, tapi kan panas itu kan bisa ke arah manapun gitu, ke segala arah. Bagaimana dengan yang ini gitu? Oke, kita juga hitung gitu. Oke, di sini tebal insulasi kita asumsikan sama ya, tebal insulasi yang ada di dinding sama dengan yang head. Sebenarnya ada perhitungannya sendiri tapi agak rumit, kita buat lebih simpel aja gitu, kurang lebih mungkin sama. Maka A dari head itu adalah 0,842 dari diameter dia. Oke, ini teman-teman bisa, ini adalah bukunya, referensinya. Kurang lebih A nya itu adalah 4,65 meter kuadrat. Oke, tetap kita hitung berapa lossnya di headnya, ini rumusnya. Oke, dari HC juga sama ngitungnya, karena kita asumsikan sama saja ya gitu. Dapatlah Q3 yang headnya gitu, yang untuk headnya ya, head baik yang atas maupun yang bawah ini, karena kan bentuknya sama. Oke, nah ini rumus saya. Oke, karena sama, kita asumsikan sama, kurang lebih segini nilainya gitu. Dengan A kurang lebih 4,65 meter kuadrat. Maka panas yang total hilang dari reaktor ke lingkungan, dari mulai dinding sampai headnya, itu adalah Q yang hilang dinding ditambah 2 kali panas yang hilang dari head. Head ini yang top sama yang bottom ya maksudnya, karena kan bentuknya sama. Oke, berapa nilainya gitu? C193 tadi yang di atas ya. Nih, kiri yang loss dari dinding silinder ditambah 2 kali kilos yang dari head. Maka total kilos dari sistem ini gitu, dari reaktor ini, kita contohkan ini tadi, itu sebesar 18.621,5 kilojoule per jam. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang bagaimana cara menghitung insulasi di alat, dalam hal ini reaktor. Teman-teman bisa kembangkan lagi, pelajari tentang heat transfer di referensi yang sudah saya cantumkan. Ada buku Holman dan juga buku Jim Kopris, ada juga buku Perry untuk properties. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya saya di dalam kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman. Di sini kita belajar bersama-sama mengenai dunia teknologi dan juga teknik kimia. Sekali lagi, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.